enggak apa-apa. Oke, sudah terekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa semuanya, pada pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-12. Pertemuan yang ke-12. Pada malam ini, saya akan membahas mengenai penelitian-penelitian dari pakar yang ada di dalam domainnya Google Scholar. Feedback hari ini nanti saudara harus membuat sebuah essay paper yang nanti saudara dapatkan di Google Scholar. Nanti kalau ingin bertanya silahkan bertanya di kolom chat ya. Apa yang menjadi kurang pahamnya gitu ya. Yang nggak mudeng yang mana silahkan dimanfaatkan fitur chatnya. Saya harap semuanya sehat. Saya harap semuanya bisa mendengarkan ini. Jikapun nanti ada gangguan, saudara harus pergi, kayak tadi Mas siapa tadi? Yang di jalan tadi nih. Mas Adrian ya, yang di jalan nih. Ya silahkan, nanti bisa melihat hasil rekamannya ya. Yang nanti saya posting di kelas data mining, Google Classroom, maupun di YouTube. Kalau nanti saya share YouTube, tolong di subscribe ya, biar Pak Are jadi YouTuber ya. Siapa tahu bisa mengalahkan Atta Halilintar gitu ya. Oke, yang tampil di layar saudara ini adalah domainnya atau website Google Scholar. Nanti silakan kata kuncinya adalah data mining techniques, Ini harus saudara lihat, saudara sering bermain-main ke Google Scholar ya. Sering bermain-main ke Google Scholar, apalagi nanti yang mau skripsi maupun tugas akhir. Kelemahan dari mahasiswa adalah dia mampu membuat sebuah sistem, tapi tidak mampu mengolah sistem itu menjadi cerdas. Bagaimana mengolah sebuah data agar bisa menjadi sebuah informasi yang berharga. Nah, makanya ada kuliah data mining, penggalian data, di mana dari sebuah data, raw material, data mentah, itu diolah menjadi sebuah pola. Diproses, outputnya adalah pola itu bisa memberikan sebuah informasi. Nah, sebuah informasi. Contohnya adalah pada saat kemarin pemilihan presiden antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dalam dialognya apa saja sih fokus Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu bisa diolah menjadi sebuah penelitian. Jadi konversi dari video yang kalian dapatkan di YouTube lalu dikonversi menjadi sebuah teks, video menjadi sebuah teks. Teks itu nanti diolah dengan teknik-teknik data mining. Nah, ini makanya pada malam hari ini kuliahnya adalah mengenai teknik data mining. Walaupun saudara sudah kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita back dulu. Pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin sudah mengenalkan beberapa teknik-teknik dari data mining. Teknik-teknik dari data mining ada di sini adalah asosiasi analisis, sentimen analisis. Ini membantu pasar bagaimana cara menjual yang baik di satu produk atau dua produk, sehingga nanti kalau dia membeli produk ini, produk A, dia juga membeli produk B. Ini masuknya ke asosiasi analisis tekniknya. Kemarin juga saudara sudah belajar support vektor mesin, bagaimana support vektor mesin itu bisa mengklasifikasi ya, dengan memanfaatkan garis hyperplane, terus ada neural network, dan masih banyak lagi yang sudah saudara baca gitu ya. Nah, perlu mahasiswa ketahui
kita kuliah sampai akhir Juni, tanggal 30 Juni berakhir insya Allah ya. Berakhir semuanya. Jadi tolong semua tugas-tugas, semua kolom-kolom komentar yang belum saudara selesaikan, tolong diselesaikan. Gitu ya. Nanti akan saya rekap semuanya di akhir Juli. Awal Juli insya Allah sudah ujian akhir semester. Nanti ke depan pertemuan minggu-minggu seperti ini, insya Allah saya akan lakukan kelas seperti ini ya, karena kelasnya nanti beberapanya adanya project gitu ya. Nanti jika ada kesulitan bisa langsung konsultasi ke saya, bisa lewat Telegram, bisa lewat Google Classroom-nya, maupun seperti ini saya sudah mengadakan Google Meeting gitu ya. Oke. Kalau saya terlalu cepat, mohon maaf. Sampai mana tadi saya? Terus praktikum. Praktikum insya Allah sampai pertemuan yang ke-6. Ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keberapa ini? Kelima ya. Kelima. Praktikum besok, minggu ini sudah terakhir. Minggu ini sudah terakhir. Nanti saya upload di hari Kamis atau Jumat nanti ya praktikumnya. Gitu. Terus apa yang akan kita pelajari? Tadi saya sudah mengatakan kita belajar dari beberapa penelitian dari pakar-pakar yang ditulis dari sebuah paper. Kata kuncinya nanti tolong sebagai feedback hari ini, saudara masuk di Google Scholar dengan kata kunci data mining teknik. Data mining teknik. Nah, ini ya, data mining teknik. Jadi saudara harus memperbanyak teknik-teknik apa saja yang ada di dalam data mining. Kalau kemarin sudah belajar SVM, artificial neural network, itu untuk apa semuanya? Nah, ini di sini kita belajar ya. Masuknya ke websitenya Google Scholar ini ya. Terus cari nanti sebuah paper tahun 2020. Cari nanti sebuah paper tahun 2020. Nah, ini kalau saudara bisa melihat di sini, aplikasi of data mining teknik untuk memprediksi produksi aflatoksin. Nah, jangan tanya saya itu aflatoksin itu apa ya. Kita langsung lihat ke sininya ya. Ke sini. Nah, ini. Prediksi produksi aflatoksin. Banyak yang sudah masuk, terima kasih yang sudah hadir. Baru ada 14 orang yang sudah datang. Terima kasih, tidak masalah. Nanti bisa melihat video saya. Halimatus Salma. Oke, terima kasih suaranya. It's okay. Oke. Nah ini nih, saya ulangi. Kita tadi mengambil kata kunci data mining teknik. Nah, data mining teknik. Nah, ini tadi contohnya ini. Nah, ini aflatoksin saya nggak tahu. Tadi ini saya klik ini. Nanti silakan di searching sendiri. Nanti dipilih bebas papernya yang mana. Yang penting kata kuncinya ini ya, data mining techniques. Ini misalnya ini nih, penyakit jantung nih, prediksi penyakit jantung. Ini contoh nih ya. Ini contoh biar kita mudah karena saudara kan paham apa itu penyakit jantung. Kalau aflatoksin kan nggak ngerti nih, saking medicalnya gitu ya. Aspergillus itu. Nah, ini kita klik. Kita coba download. Nah, kenapa harus download, Pak? Karena ini berbayar ya. Berbayar. Bagaimana cara downloadnya? Sebentar. Jadi setiap tulisan itu harus ada DOI. Nah, ini DOI nih. Bismillah, ini mudah-mudahan DOI-nya aktif ini. Sehingga kita bisa mendownload paper berbayar tersebut dengan mudah lewat bantuan jalur belakang. Tidak jalan. Kalau tidak jalan berarti DOI-nya tidak aktif. Oke, kita ambil paper yang lain ya, yang aktif. Ini tidak jalan ini.
Conference ini conference paper ini. Oke. Nah, ini kita coba an overview and comparison supervise. Ini hasil review. Overview itu hasil review. Predict predict emotional support online. Oke. Ini Springer assessing vehicle HMI. Apa ini HMI? Nah, ini human machine interface. Ya, kita coba ini. Assessing driver distraction. Nah, ini menggunakan teknik data mining. Kita coba ya. Kita coba untuk download tadi ya. Nah, ini caranya download seperti apa? Ini di copy ini. Nah, ini sudah aktif ini DOI-nya ini. Sudah aktif DOI-nya. Di copy, masuk ke SkiHub tadi. SkiHub tadi. Nah, ini tinggal di paste terus di open. Tinggal di paste terus di open. Nah, kita mendapatkan sebuah paper yang tadinya berbayar, kita dapatkan secara gratis lewat bantuan domain skihub.tw. Nanti di searching ya. Ski, SCI, tanda hubung, hub.tw. Nah, nanti silahkan di search di Google. Terus ini jurnalnya Transportation Research. Jurnalnya namanya Transportation Research. Assessing the driving distraction effect of vehicle HMI display. Dia membahas mengenai transportasi. Menilai efek gangguan mengemudi dari tampilan human HMI itu apa namanya? Human machine interface. Menilai efek gangguan mengemudi dari tampilan human machine interface kendaraan menggunakan teknik data mining. Nah, ini contoh yang saya ambil. Nah, sebagai feedback perkuliahan hari ini, tolong buat satu buah essay dengan satu paper ini tadi yang sudah di-download. Ini contohnya saya tadi sudah mendownload satu paper dengan judul Assessing the Driving Distraction di Elsevier. Cara downloadnya tadi sudah saya ajarkan lewat SkiHub. Terus dengan satu halaman, saudara membuat sebuah essay. Saudara memahami paper tersebut dengan membuat sebuah essay. Di dalam essay tersebut berisi 5 paragraf. 5 paragraf. Paragraf yang pertama membahas mengenai masalah. Paragraf yang kedua membahas mengenai tujuan. Masalah dan tujuan dalam penelitian di paper yang sudah saudara download itu berada di abstrak. Masalah dan tujuan yang saudara download itu berada di abstrak. Saudara kalau melihat di abstrak itu, bentar ya, saya klik join dulu, ini ada beberapa yang masuk. Waalaikumsalam, Halimatus Salma. Oke, waalaikumsalam. Saya ulangi lagi. Ada 5 paragraf. Ada 5 paragraf. Masalah ada di dalam abstrak, tujuan ada di dalam abstrak. Pak, kok bahasa Inggris semua? Jangan deso ya. Semuanya bisa kalian translate ya. Semuanya bisa kalian translate di Google Translate. Melihat ya hasil translate-nya. With the rapid development of human-machine interface. Nah, masalahnya apa di sini? Di sini perkembangan HMI atau human-machine interface itu sangat cepat ya. Ada banyak gangguan berkendara. Nah, ini. Oleh karenanya, masalahnya adalah banyak gangguan yang berkendara. Nanti kalau kepingin lebih detail, masalahnya itu berada di introduction. Introduction di sini. Nah, ini introduction. Tadi itu adalah kata generalnya.
Jadi abstrak itulah generalnya. Abstrak itu adalah hasil rangkuman dari paper tersebut, gitu ya. Masalah tujuan kalian bisa melihat di paper tersebut. Bahkan metodologinya. Nanti paragraf ketiga adalah membahas mengenai metodologi yang dipakai. Untuk metodologi yang dipakai data miningnya tadi untuk apa? Untuk menemukan sebuah solusi dari gangguan berkendara. Nah, ini. Nih, masalahnya adalah di sini banyak gangguan berkendara dari sistem human interface. Nah, kenapa ada human system interface? Nah, di sini dibaca di introduction-nya. Ada distraction di sini. Nah, kalian harus pahami paper tersebut. Nah, itu ya, harus dipahami paper tersebut dengan nanti di translate Google-nya gitu ya. Nah, ini. Pertama, paragraf pertama membahas mengenai masalahnya. Masalahnya banyak gangguan berkendara. Yang kedua, paragraf kedua adalah tujuannya. Tujuannya apa? Kalau di sini menyajikan teknik data mining untuk memodelkan 4 indikator gangguan. Nah, tujuannya di sini adalah memodelkan 4 indikator gangguan mengemudi. Nah, metodenya, paragraf yang ketiga. Nah, itu ya, metodenya. Di sini dikatakan menggunakan algoritma random forest. Nah, algoritma random forest. Kelihatannya kemarin sudah praktek algoritma random forest ya. Kalau ini bahasa Indonesianya algoritma hutan acak gitu ya. Nanti silakan di apa namanya menggunakan bahasa Inggris saja kalau yang ini ya, yang algoritma ya. Algoritmanya random forest. Metodenya nah, nanti nanti penjelasan metodenya bisa dilihat di mana. Nah, ini human machine interface. Nah, ini kan sistemnya ini. Tuh, mobil-mobil yang mungkin apa ini? Lagi tes apa-apa ini? Simulasi sistem. Oh, simulasi sistem driving real car. Nah, ini mungkin yang dipakai kepolisian mungkin ya ini. Nah, ini. Dan juga ini adalah interface sekarang mobil-mobilnya canggih seperti Tesla gitu ya. Ini Tesla ini. Terus ini ada yang BMW, ada yang Mercy gitu ya. Semuanya sekarang sudah otomatis bisa nyetir sendiri gitu ya. Nah, eksperimen desain. Nah, itu. Biasanya di sini ada flowchart. Biasanya di sini ada flowchart. Flowchart mengenai metode yang digunakan. Metode yang digunakan. Hmm. Nah, metode yang digunakan tadi adalah random forest gitu ya. Nah, ini ternyata dia membandingkan dengan 4 algoritma. Linear regression, random forest, XGB, ini non-linear ini. MLP, nah ini MLP nanti silakan dibaca di sini. MLP adalah one of typical ANN dari jaringan saraf tiruan. Nah, itu di paragraf ketiga, saudara menjelaskan itu apa itu, bagaimana menggunakan linear regression, bagaimana menggunakan non-linear algorithm dari RF itu random forest, XGB itu apa ya di sini? Di sini ini adalah decision tree based algorithm, XGB ya itu ya. Terus MLP itu adalah salah satu metode dari jaringan saraf tiruan. Nah, ini saudara saudara jelaskan 4 metode itu digunakannya seperti apa di dalam paper ini gitu ya. Di paragraf yang ketiga. Saya ulangi lagi, paragraf yang pertama adalah masalahnya. Masalah nanti bisa dilihat di abstrak, lebih detail lagi nanti di introduction. Begitu juga yang tujuan, paragraf kedua. Bisa dilihat di abstrak dan juga di introduction. Yang ketiga, yang tadi saya contohkan tadi adalah metode penelitiannya. Metode penelitiannya bisa saudara lihat di sini tadi. Bisa saudara lihat di sini, bagian sini. Eksperimen desain. Eksperimen desain. Nah, gitu ya.
Terus yang keempat, pembahasan. Dari keempat algoritma tersebut, pembahasannya bagaimana? Di sini ada nih, item, sub-item diskusi. In this study, in the driving distraction, nah ini dijelaskan. Nah ini kan ada 4 tadi ya, among linear regression. Nah ini ada 4 ini. Ada 4. Oke, tunggu sebentar. Oke. Oke. Ada 4, saya ulangi lagi. Ada 4. Nah ini keempat-empatnya itu pembahasannya bagaimana? Lah ini pembahasannya. Nah, nanti silakan saudara baca. Pak nggak ngerti bahasa Inggris berarti ditranslate satu-satu. Ya sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit saja di copy, terus pastekan ke Google Translate gitu ya. Cukup 1 paper ya. Tugasnya cukup 1 paper. Terus itu tadi pembahasan paragraf keempat. Terakhir adalah kesimpulan. Terakhir kesimpulan berada di item sub-item conclusion. Kesimpulannya bagaimana? Dari perbandingan keempat algoritma tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi dari teknik-teknik data mining yang digunakan. Jadi saudara belajar data mining itu tahu arahnya ini sebenarnya untuk apa sih Pak kita pelajari. Kenapa kita harus mempelajari linear regression? Kenapa kita harus mempelajari yang adanya decision tree? Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kelemahan-kelemahan anak IT biasanya bisa membuat sistem website tapi tanpa algoritma atau sistem cerdas. Nah, di sini dengan semakin saudara banyak membaca paper-paper dari penelitian orang di luar, dari jurnal-jurnalnya orang lain, nah, saudara semakin tambah wawasannya, untuk bisa mengimplementasikan hasil-hasil pembelajaran kalian di bangku kuliah. Lalu bisa diimplementasikan. Nah, ini penjelasan saya terkait pemanfaatan teknik-teknik data mining. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya, silahkan memanfaatkan kolom chat. Nah, silahkan memanfaatkan kolom chat. Apakah cukup jelas? Jadi, feedback hari ini, saudara harus download 1 paper di Google Scholar. Di dalam Google Scholar tersebut, saudara ketikkan kata kuncinya adalah data mining teknik. Data mining teknik. Ambil tahun 2020, lalu cari 1 paper. Ini tadi, contohnya tadi ini ya, saya. Terus, di-download dengan memanfaatkan skihub.tw, scihub.tw. Lalu, di-download, dibaca, dipahami dengan cara meresume 5 buah paragraf dalam 1 halaman. 5 buah paragraf dalam 1 halaman. Paragraf yang pertama tadi terkait masalah, paragraf kedua tujuan, paragraf ketiga metodenya. Tadi kita belajar ada 4 metode. Nah, silakan nanti dipelajari 4 metode tersebut bagaimana penggunaannya untuk HMI display, human machine interface di dunia transportation. Paragraf keempat mengenai pembahasannya. Dari keempat algoritma tersebut, linear dan non-linear tadi, bagaimana pembahasannya? Dari tulisan Junma, Zhayengong, Jian Jitan, Tian Wenzhang, Yuan Yung Zhuo di jurnalnya Transportation Research. Bagaimana pembahasannya? Analisanya bagaimana? Sehingga nanti semakin banyak saudara
membaca seperti ini, wawasannya semakin terbuka, nanti dalam pembuatan skripsi maupun tugas akhir, sebuah sistem yang saudara buat nanti bisa lebih cerdas dengan banyak membaca paper-paper tersebut. Ujian akhir semester kemungkinan besar adalah bagaimana nanti Anda membuat proposal nanti. Proposal untuk penelitian. Proposal untuk penelitian. Untuk PIMNAS ya. Untuk PIMNAS. Sama seperti semester-semester sebelumnya. Saya mewajibkan mahasiswanya untuk membuat sebuah proposal nanti ujian akhir semesternya. Nah, ini adalah latihan minggu ini. Silakan Anda kerjakan. Ingat, semua tugas-tugas adalah sampai akhir 30 Juni. Semua tugas-tugas sampai akhir 30 Juni. Oh, ini nanti Mas Surya tenang saja. Videonya nanti akan saya berikan ya. Harus di-subscribe nanti YouTube saya itu ya. Jadi nanti bisa disetel ulang gitu ya. Semua mahasiswa yang sudah join di sini, tolong di-subscribe semua YouTube channel saya ya nanti. Nanti saya upload di sana. Gitu ya. Tenang saja. Nanti saya juga tulis ketik ulang juga. Di mana? Di sini nah, di Google Classroom-nya. Di Google Classroom-nya. Insya Allah nanti saya ketik ulang. Jadi tidak usah khawatir. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan mahasiswa semuanya untuk kuliah hari ini? Jika cukup jelas, saya akan akhiri. Apakah ada yang ditanyakan? Jelas ya? Saya yakin untuk UAS-nya boleh tanya. UAS-nya boleh tanya? Boleh, boleh. Boleh, silakan Mbak. Halimatus Salma. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Diketikkan saja. Sambil saya ketik ya. Niku kapan? Oh, niku. Awal Juli, insya Allah. UASnya awal Juli. UASnya awal Juli. Nanti kita lihat dari formatnya panitia UAS ya, bagaimana untuk mekanisme teknisnya. Apakah langsung saya perbolehkan menggunakan Google Form atau yang lainnya, atau face-to-face seperti ini, atau dikumpulkan saja proposalnya. Saya belum ngomong ke yang lain, ke mata kuliah yang lain, tapi di kelas data mining ini, insya Allah kalian semua membuat sebuah proposal ya. Sebuah proposal. Pak, tugasnya mandiri ya, mandiri saja. Proposalnya mandiri saja. Kalau di semester-semester kemarin itu berkelompok, tapi ini proposalnya mandiri saja. Ini tadi kita bahas mengenai human machine interface yang dimanfaatkan mobil-mobil di dunia transportasi. Teknik-teknik data mining yang dipakai itu tadi ada linear dan non-linear gitu ya. Nah, tadi mana yang paling optimal algoritma data miningnya yang dipakai di dalam tulisan tersebut. Nah, nanti silakan dibaca, maksudnya seperti itu. Ingat ya, jangan pernah mengeluh, saya nggak bisa bahasa Inggris, tolong kreatif, menggunakan Google Translate-nya. Itu yang bisa saya berikan. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Belum nanti saya akhiri. Cukup singkat ya, menghemat kuota ya, saya yakin menghemat kuota ya. Ini yang berani bertatap muka dengan saya cuma Mas Faris ya, yang lainnya tampilannya seperti ini semua. Ya nggak apa-apa, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Faris ya, sudah mau tampil walaupun gelap itu ya. Memang sengaja gelap itu memang. Ya Mas Maksum, ya Putra Wahid, nopo gimana? Ya Mas Ferry, terima kasih Mas. Ya ya. Latih challenge Pak, waduh latih challenge ya. Ya ya silahkan nanti dibuat di YouTube channelnya ya, latih challenge ya, silahkan. Nanti saya subscribe, saling subscribe ya di YouTube channel ya.
Jadi nanti kalian mendukung Pak Arya jadi YouTuber ya. Saya juga mendukung kalian juga jadi YouTuber. Kalau kontennya Pak Arya mengenai kuliah, kalau konten kalian mengenai latih ya silahkan gitu ya. Oke, oke. Gitu ya mahasiswa semuanya. Nanti saya upload untuk apa namanya videonya, terus saya upload juga di YouTube. Juga ini nanti saya tulis apa saja 5 paragraf tersebut yang harus kalian buat dalam 1 halaman. Itu terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Waalaikumsalam.